Namun ada satu hal aneh yang mulai kurasakan sejak malam pertama aku tinggal di sana. Setiap malam sekitar pukul 12 malam atau 1 pagi, selalu terdengar suara langkah kaki berat dari lorong luar kamar kontrakanku. Suara itu bukan hanya sekali dua kali saja, tapi terus berulang setiap malam tanpa henti. Aku sempat berpikir mungkin itu tetangga atau orang lewat di depan rumah kontrakan. Tapi anehnya suara langkah itu tidak pernah sampai ke pintu kamarku. Halo teman-teman, aku Sinta. Hari ini aku ingin membagikan sebuah kisah nyata yang pernah aku alami sendiri sekitar tahun 2000, saat aku tinggal di kontrakan di sebuah kota kecil dekat kampusku di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Waktu itu aku baru saja pindah ke kontrakan baru yang letaknya cukup strategis, namun agak jauh dengan kampus tempatku kuliah. Memang biaya sewanya agak murah dibandingkan tempat lain, tapi suasananya nyaman dan tenang untuk belajar. Awalnya semuanya berjalan normal seperti biasa. Ruangan kontrakanku sederhana, tapi cukup membuatku betah. Namun ada satu hal aneh yang mulai kurasakan sejak malam pertama aku tinggal di sana. Setiap malam sekitar pukul 12 malam atau 1 pagi, selalu terdengar suara langkah kaki berat dari lorong luar kamar kontrakanku. Suara itu bukan hanya sekali dua kali saja, tapi terus berulang setiap malam tanpa henti. Aku sempat berpikir mungkin itu tetangga atau orang lewat di depan rumah kontrakan. Tapi anehnya suara langkah itu tidak pernah sampai ke pintu kamarku. Seolah-olah ada sesuatu berjalan tepat di luar dinding kamar tapi tak terlihat oleh mata. Malam demi malam berlalu dengan rasa penasaran sekaligus ketakutan yang semakin membekas dalam pikiranku. Suatu malam ketika rasa penasaran sudah tak tertahan lagi, aku memberanikan diri membuka pintu kamarku perlahan-lahan dan mengintip ke lorong gelap itu. Tiba-tiba udara dingin menusuk kulitku hingga tulang sumsum. Bau anyir seperti tanah basah menyergap hidungku. Namun tidak ada siapa-siapa. Aku melangkah keluar perlahan sambil membawa senter kecil dari tas kuliahku. Di ujung lorong tampak bayangan samar berdiri dia menatap ke arahku. Dadaku terasa sesak, keringat dingin mulai keluar, kakiku terasa gemetar. Aku melihat seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku langsung mundur masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak kejadian itu, setiap malam bayangan wanita misterius tersebut muncul kembali tepat pukul 12 malam. Kadang ia hanya berdiri diam tanpa bergerak. Kadang juga terdengar bisikan lirih memanggil namaku. Sinta, Sinta, Sinta. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Bayangan itu selalu hadir menghantui tidur lelapku. Suaranya seperti angin dingin berbisik lembut namun menusuk hati. Lalu seperti ada bisikan ke telingaku. Sinta, tolong dengarkan. Aku mencoba berbicara padanya dalam mimpi-mimpiku, karena takut jika suatu saat dia akan hilang begitu saja tanpa bisa kusampaikan apapun. Hingga akhirnya suatu malam mimpi itu datang sangat jelas. Dalam mimpi tersebut dia duduk termenung sendirian di sebuah pematang sawah terpencil. Wajahnya kini terlihat jelas penuh kesedihan namun damai. Dia menatap mataku dalam-dalam lalu berkata dengan suara lembut namun penuh harap. Sinta, tolong sampaikan pada orang tuaku dan keluargaku bahwa aku sudah tiada. Aku meninggalkan dunia ini terlalu cepat karena kecelakaan tragis. Beritahu mereka untuk mendoakan keselamatanku agar jiwaku bisa tenang beristirahat. Aku terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan hati berdebar-debar. Pesan itu begitu kuat menghantuiku hingga akhirnya kuputuskan untuk mencari tahu asal-usul wanita misterius tersebut. Setelah bertanya kepada beberapa tetanggaku serta menggali informasi lama tentang daerah sekitar kontrakanku ternyata benar, adanya tragedi memilukan terjadi pada tahun 1999, 2000 silam tepat tidak jauh dari lokasi tempat tinggalku sekarang ini. Seorang gadis muda meninggal secara tragis akibat kecelakaan tunggal ketika pulang menuju kampung halamannya setelah selesai sekolah. Keluarganya masih menetap jauh di daerah kampung terpencil Kabupaten Sukabumi. Meskipun demi menjaga privasi mereka saya tidak dapat menyebutkan nama kampung secara detail di sini. Namun kabarnya keluarga gadis malang tersebut belum sepenuhnya menerima kenyataan atas kehilangan anak perempuan tercintanya hingga kini. Sejak saat itulah hatiku dipenuhi rasa iba sekaligus semakin penasaran akan dunia gaib yang selama ini tersembunyi di sekitar kita. Teman-teman,
Jika kalian mengalami hal-hal aneh seperti suara langkah kaki berat atau bisikan gaib tengah malam, jangan abaikannya. Mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu penting kepada kita melalui cara mereka sendiri. Dan terkadang pesan-pesan tersebut datang melalui mimpi sebagai satu-satunya jembatan antara dunia nyata dengan alam lain. Cerita ini bukan sekadar kisah seram biasa, tapi pengalaman nyata hidup seorang gadis bernama Sinta, yang kini menjadi saksi bisu antara kehidupan manusia dan makhluk tak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Semoga kisah nyata ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati arwah, serta menjaga hubungan baik dengan keluarga tercinta. Jangan lupa subscribe channel Cerita Sinta, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya.